Pernah nggak kamu ngebayangin sebuah dunia di mana kiblat teknologi bukan di Silicon Valley Amerika, tapi di Baghdad atau Kairo? Sebuah zaman di mana orang-orang Eropa harus belajar bahasa Arab cuma buat bisa baca buku kedokteran dan astronomi terbaru. Itulah kenyataan di masa Golden Age Islam atau zaman keemasan Islam sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat Eropa masih ada di zaman kegelapan yang penuh tahayul, dunia Islam sudah punya rumah sakit gratis, universitas pertama di dunia, dan penemuan dasar algoritma yang jadi nyawa buat HP yang kamu pegang sekarang. Selamat datang di Kecoa Elektrik. Di channel ini, kita punya misi buat bedah realita dari berbagai sudut pandang. Kedepannya kita bakal punya segmen fakta unik yang bakal bongkar info-info gila yang gak pernah kamu dengar. Dan segmen psikologi buat bedah kenapa manusia bertingkah aneh. Tapi hari ini kamu sedang menonton segmen Deep Dive, tempat di mana kita bakal menyelam dalam ke isu sejarah dan masa depan. Pertanyaannya, apakah kejayaan itu cuma tinggal sejarah buat dibangga-banggakan? Ataukah ada peluang nyata kalau roda nasib bakal berputar dan kejayaan itu bakal kembali lagi? Mari kita bedah masa depan peradaban. Banyak orang mikir Golden Age terjadi cuma karena orang-orang dulu lebih religius. Padahal kalau kita bedah secara sejarah, rahasia utamanya adalah keterbukaan pikiran. Dulu, para pemimpin di Baghdad punya proyek raksasa namanya The Translation Movement atau gerakan penerjemahan. Mereka nggak gengsi buat nerjemahin ilmu dari Yunani, India, sampai Persia. Mereka punya prinsip, ilmu itu milik manusia, bukan milik satu kelompok. Kekuatan utamanya adalah literasi atau budaya baca tulis yang sangat gila-gilaan. Bisa bayangin nggak? Di zaman itu, harga sebuah buku yang bagus bisa dihargai dengan emas seberat buku tersebut. Di saat bangsa lain masih buta huruf, peradaban Islam sudah mabuk ilmu pengetahuan. Tapi ada satu hal yang bikin kita merinding kalau dipikir-pikir. Kalau mereka sudah secerdas itu, kenapa bisa hancur total? Apakah cuma karena serangan Mongol yang membakar perpustakaan sampai sungai Baghdad berubah jadi hitam karena tinta buku? Ternyata ada sebuah pergeseran mental di dalam masyarakatnya sendiri yang bikin mereka pelan-pelan ninggalin sains dan lebih milih buat berdebat soal hal-hal yang nggak penting. Kita bakal bahas virus pikiran apa yang sebenarnya membunuh kejayaan itu nanti di bagian akhir. Tapi sebelum itu, mari kita lihat kondisi dunia sekarang. Kalau kita bicara soal peluang kebangkitan sekarang, kita harus lihat data. Dunia Islam saat ini punya satu aset yang nggak dipunyai Eropa, Jepang, atau China, demografi muda. Negara-negara maju sekarang lagi pusing karena penduduknya makin tua, banyak lansia daripada anak muda. Sebaliknya, dunia Islam punya jutaan anak muda produktif. Dalam dunia ekonomi ini disebut bonus demografi, sebuah kondisi di mana jumlah orang yang bisa kerja jauh lebih banyak daripada orang tua yang ditanggung. Kalau jutaan anak muda ini dididik dengan benar, bukan cuma diajak debat kusir di sosmed, maka ledakan inovasi itu tinggal nunggu waktu. Apalagi sekarang kita lihat negara-negara seperti Saudi Arabia mulai memindahkan kekayaan mereka dari uang minyak ke uang otak lewat investasi teknologi besar-besaran. Teman-teman, ada satu hal yang sering kita bahas juga nanti di segmen psikologi kita, yaitu inferiority complex. Ini adalah istilah buat perasaan rendah diri yang bikin kita ngerasa bangsa kita nggak mungkin bisa semaju Barat. Kita sering lupa kalau dasar-dasar kimia, aljabar, sampai ilmu optik, dasar kamera itu akarnya dari dunia timur. Jadi, kalau sekarang kita belajar sains, kita sebenarnya lagi menjemput kembali warisan kita yang sempat dipinjam orang lain. Kebangkitan nggak akan terjadi selama kita masih ngerasa kalau pintar dan maju itu artinya harus ke barat-baratan. Pintar itu universal. Namun, kita harus jujur. Mungkinkah Golden Age terulang kalau antar kelompok atau antar negara masih sibuk perang sendiri? Golden Age dulu bisa terjadi karena ada yang namanya stabilitas politik. Dulu, ilmuwan bisa jalan dari Spanyol sampai India dengan aman buat belajar. Sekarang,
Konflik internal adalah rem paling pakem buat kemajuan. Selama dana yang harusnya buat bangun laboratorium malah habis buat beli senjata atau buat korupsi, maka Golden Age itu bakal tetap jadi mimpi di siang bolong. Stabilitas dan perdamaian adalah harga mati untuk sebuah peradaban bisa terbang tinggi. Ada satu fenomena menarik sekarang. Munculnya generasi baru ilmuwan muslim yang sangat sukses di perusahaan teknologi raksasa dunia. Dulu, kita kenal istilah brain drain, di mana orang pintar kabur dari negaranya karena nggak ada fasilitas. Tapi sekarang, muncul konsep brain gain lewat internet. Orang-orang pintar ini bisa berkontribusi balik ke negara asalnya secara digital tanpa harus pulang fisik. Mereka membangun ekosistem teknologi, ekonomi digital, dan komunitas ilmuwan global. Ingat, Golden Age dulu dimulai dari kumpulan orang pintar yang berkumpul di Baghdad. Sekarang, Baghdad baru itu adalah internet. Kolaborasi digital inilah yang bakal jadi motor penggerak kebangkitan yang nggak bisa dibatasi oleh batas negara atau birokrasi. Kalau kita mau jujur, sistem pendidikan kita saat ini masih tertinggal jauh. Banyak sekolah yang masih terjebak pada metode hafalan, bukan berpikir kritis. Kita disuruh hafal jawaban, bukan disuruh cara bertanya. Di zaman kejayaan dulu, gak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Ibnu Sina hafal Quran, tapi juga jago bedah manusia. Al-Khawarizmi ahli agama, tapi juga penemu aljabar. Mereka menyatukan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan logika. Kebangkitan hanya bisa terjadi kalau kita berhenti menganggap belajar fisika atau coding itu nggak religius. Kita butuh generasi yang doanya kuat, tapi logikanya juga tajam. Ingat soal virus pikiran yang saya mention tadi? Kenapa Golden Age dulu bisa runtuh, padahal secara militer dan ekonomi mereka sangat kuat? Sejarah mencatat bahwa pada abad ke-11, muncul sebuah pergeseran besar di mana masyarakat mulai dilarang bertanya terlalu dalam. Muncul sikap anti-intelektualisme di mana sains dianggap sebagai ancaman bagi iman. Orang lebih suka manut tanpa bertanya daripada melakukan eksperimen atau riset. Inilah yang membunuh Golden Age dari dalam sebelum akhirnya serangan bangsa Mongol menghancurkannya dari luar. Jadi, bisakah Golden Age terulang? Bisa banget, tapi syaratnya cuma satu. Kita harus berani membuka kembali pintu pikiran itu. Kita harus berhenti ngerasa paling benar dan mulai kembali menghargai riset, sains, dan perbedaan pendapat. Kejayaan peradaban bukan hadiah dari langit, tapi hasil kerja keras otak yang tidak pernah berhenti bertanya. Jadi teman-teman, Golden Age Islam itu bukan cuma soal masa lalu untuk dibanggakan di buku sejarah, tapi adalah sebuah cetak biru yang bisa kita pakai lagi buat masa depan. Kita punya modalnya, sekarang tinggal maukah kita berubah? Menurut kalian, apa satu hal paling penting yang harus kita ubah dari diri kita sekarang supaya kita bisa balap negara-negara maju dalam 20 tahun ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa pantengin terus Kecoa Elektrik. Kedepannya, cek segmen psikologi buat bedah isi kepala kamu. Atau segmen fakta unik buat kamu yang suka hal-hal aneh tapi nyata di dunia ini. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Makasih udah nonton sampai habis di segmen Deep Dive kali ini. Tetaplah cerdas, tetaplah bergerak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!